dorongan dari Roh Kudus. Karena kami percaya pada saat Roh Kudus mendorong kita, menggerakkan kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, maka Tuhan akan berkenan. Untuk itu saudara, mari pada saat pagi hari ini, tentunya dari rumah sampai ke sini, sampai kita memuji Tuhan saat kita mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus yang mengelola dan menggerakkan sebuah hidup kita, karena kita sedang melakukan kegiatan rohani. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersyukur untuk hari ini adalah hari spesial, karena kita sedang merayakan hari ulang tahun gereja. Karena gereja itu mulai dibangun, nah itu pada mulai saat dimana turunnya Roh Kudus, dimana Roh Kudus mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan tentu itu yang kita alami selama 10 malam. Mungkin di tempat ini telah terus-menerus bersuka cita menanti janji Tuhan. Dan di tempat kami juga sudah terkasih, kami bersyukur kesetiaan umat Tuhan terus-menerus sampai pada akhirnya mereka mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa melalui kehadiran kuasa Roh Kudus. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini adalah ayat yang sudah sangat sering dan bahkan mungkin sudah disampaikan beberapa kali, bahkan mungkin dalam penyusulan tadi malam. Kami akan disampaikan lagi, sebab ini adalah hari-hari ini adalah hari ke-50, yaitu hari Pentakosta yang kita rayakan. Nah, saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara terkasih, inilah peristiwa yang dialami oleh kelompok murid-murid pada waktu mereka menanti janji Tuhan. Nah, kenapa saudara mereka tetap setia menanti janji Tuhan? Karena kenyataan dari apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, bahwa mereka akan diberikan penolong, dijanjikan penolong yang lain. Nah, saya kurang tahu persis apa yang membuat kita setia menanti janji Tuhan. Saya percaya kalau kehidupan kita sadar bahwa kita lemah dan perlu penolong, maka sudah terkasih, kitalah sasaran daripada belas kasihan Tuhan untuk memberikan kepada kita penolong dalam hal apa saja. Bahkan ingin saya sampaikan, sudah terkasih, penolong yang merupakan jaminan bagian kita. Dalam Efesus pasal yang pertama katakan, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yang menjadikan kita milik Allah. Saya percaya kalau kita sadar akan hal ini, nggak ada yang tidak punya semangat dalam kita menanti janji, menanti jaminan itu. Tujuan akhir kekristenan itu apa sih? Tujuan kita datang ke tempat ini apa sih? Tujuan semua yang melayani itu apa? Tujuannya supaya semua nanti masuk surga. Nah, siapa yang menjamin kita ke sana? Bolehkah kita langsung tiba-tiba muncul? Dalam Alkitab dikatakan itu merupakan satu ilustrasi yang bisa jadi satu ketika ada peristiwa di mana tiba-tiba ada orang masuk surga. Menurut kisah itu, masuk ke dalam pesta. Jelas pemilik pesta katakan, dari mana kamu masuk? Dari mana kamu masuk? Mana pakaianmu? Dengan kata lain, siapa yang menjamin kamu masuk ke sini?
Makanya saudara mulai meriksa, adakah jaminan itu telah kita miliki, telah kita punya, supaya semua usaha dan aktivitas kegiatan kita dalam menyangkut hal rohani itu tidak sia-sia. Sebab saudara, saya ingin sampaikan semua kegiatan kita ini bukan kegiatan jasmani, saudara. Kita garis bawahi, bukan kegiatan jasmani, tapi kegiatan rohani. Nah, bila mana kita dapat lakukan kegiatan rohani, tapi kita lakukan dalam kegiatan jasmani, saudara lihat dalam Alkitab sangat mengerikan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan harapkan kita hari ini datang kepada Dia dalam roh dan kebenaran. Dan ayat lain katakan, bila mana kita didorong oleh daging kita, didorong oleh jasmania kita, didorong oleh dunia ini datang kepada Dia, maka itu merupakan satu kebencian bagi Tuhan. Dalam perjanjian lama, satu ketika ada yang mengangkut tabut, yang tahu-tahu tabut ini diangkut oleh orang yang pada waktu itu mungkin ada kelelahan segala macam, hampir jatuh. Ada orang, saudara, sangat baik, punya inisiatif, punya rasa empati, punya sesuatu dalam dirinya yang ingin melakukan demi dalam rangka atau demi membantu, maka dia berusaha untuk mengangkat tabut ini. Apa yang terjadi, saudara? Dua-duanya mati. Kenapa? Karena bukan didorong oleh roh, bukan ditentukan oleh roh. Dalam zaman perjanjian lama, saudara, dalam zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus, di zaman Bapa, Tuhan sudah menentukan seseorang yang memang pantas untuk berbicara kepada Tuhan, pantas untuk menjadi saluran, pantas untuk bekerja seperti ini. Jadi tidak sembarangan. Makanya kita bersyukur di zaman perjanjian baru, di zaman gereja sekarang, zaman Roh Kudus, kita diberi leluasa melakukan sesuatu, bahkan kita sangat dekat dengan Bapa di surga, karena kita di dalam ruang kudus, ya, ada roh, ada firman, ada penyembahan, dan sangat dekat dengan ruang Maha Kudus di mana kehadiran Allah ada di sana. Bahkan tirai itu sudah terbelah, menunjuk kita sudah langsung bisa bertemu dengan Tuhan. Maka saudara terkasih, pemasmur mengatakan, waktu aku bertemu dengan Engkau, maka aku akan puas. Saya akan percaya saat kita dalam ibadah, ada kepuasan dalam kehidupan kita saat kita bertemu dengan Tuhan. Itu bisa jadi kalau semua telah dituntun oleh roh. Maka saudara, dalam gereja mula-mula seperti yang kita baca tadi, kelompok orang-orang yang tersekutu pada waktu ini bukan orang-orang sembarangan. Harus ada satu proses. Intinya adalah orang-orang yang telah melihat dan menikmati kenaikan Yesus. Itu. Makanya saudara, kalau tiap-tiap hari kita menyaksikan Yesus ditinggikan, Yesus naik, Yesus dimuliakan, maka kita adalah orang-orang yang sebenarnya masuk dalam kelompok yang sudah ditentukan menerima kuasa Kudus. Makanya tiap-tiap hari tinggikan Yesus, tiap-tiap hari naikkan syukur kepada Yesus. Saya ingin sampaikan, ini bukan hanya sekedar mulut, bukan, saudara. Karena paling mudah kita, orang tidak kenal dengan Tuhan pun mungkin saudara boleh lihat di YouTube, orang tidak seagama dengan kita pun bisa menyanyikan lagu rohani. Ada, saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah dari seluruh kehidupan kita, bukan hanya bibir kita, tapi seluruh aktivitas, seluruh yang kita kerjakan, niat dan pikiran kita, di dalamnya kita melakukan dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kami percaya kita adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara terkasih, pada waktu murid-murid sebelum berkumpul di kamar loteng Yerusalem, apa yang harus kita alami sama seperti dialami oleh murid-murid pada waktu itu?
Kalau kita baca dalam ayat yang pertama dalam Kisah Para Rasul, dibilang begini, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, yang paling pokok apa saudara? Menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Amin saudara. Amin. Haleluya. Tuliskan. Di mana tuliskan dalam kehidupan kita? Kenapa saudara? Kita ini adalah tulisan-tulisan yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Banyak hal saudara yang kita tuliskan, dan iblis paling pintar. Yang banyak dia tuliskan, bahkan melekat yang susah dihapus, apa? Tulisan-tulisan negatif. Tulisan-tulisan sesuatu yang menyangkut kepentingan diri sendiri, karena roh akhir zaman dimulai dari bahwa manusia mencintai dirinya sendiri, sehingga hal inilah yang banyak ditulis dalam kehidupan seseorang. Bahkan saudara, nggak ada yang lain yang dapat menghapusnya selain daripada Roh Kudus dan kuasa darah Yesus. Makanya tiap-tiap hari saudara, dalam hidup kita berperang saudara, gelap dan terang berperang. Saya percaya kalau Roh Kudus dengan firman-Nya bekerja, ada minyak gambaran Roh Kudus dan ada pelita gambaran firman, itu terus menyala saudara. Gak usah capek-capek ngusir setan saudara, gak usah. Dengan sendirinya dia lari dari kita. Amin saudara. Lari. Kenapa? Kegelapan itu paling takut dengan yang namanya terang. Yes. Tapi paling bahaya kalau terang itu datang, dah heran kegelapan yang menguasai. Makanya dalam tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, bahwa hari-hari ini makin gelap saudara, makin gelap. Pikiran gelap, mata gelap, hati gelap. Dah heran banyak berita-berita yang tidak pantas ya. Pembunuhan antara satu keluarga, suami, istri dan suami, dengan anak, dengan orang tua. Banyak kalau sudah berita-berita yang merupakan satu firman hidup mengingatkan kita bahwa peristiwa ini ada di sekitarmu, ada di dekatmu. Saya percaya kalau Tuhan bersama dengan kita, kegelapan akan lari. Amin saudara. Haleluya. Itu yang pertama saudara yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu, sehingga mereka menjadi kelompok yang dipilih, bukan hanya dipanggil ya. Adakah saudara kita yakin bahwa kita bukan hanya terpanggil saja, tapi sudah dipilih? Kalau saudara masih ragu, mari terus menerus yakinkan Tuhan untuk memilih kita. Sebab saudara terkasih, saya yakin kalau kita katakan saya memilih Yesus, dia, tapi apakah dia sudah memilih kita? Ini yang menjadi tanda tanya. Kenal Yesus, kenal. Apakah Yesus kenal dengan kamu? Ini yang menjadi tanda tanya. Nah, untuk kita terus menjadi orang-orang yang memang pantas untuk dipilih, maka sebenarnya kita harus menjadi orang-orang yang menuruti. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Sang Roh Kudus memenuhi kita nantinya sesuai dengan janji Tuhan, maka dikatakan mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Nah saudara, inilah dasar yang pada akhirnya murid-murid dapat berkumpul dan bersekutu untuk menerima janji Tuhan, yang pada akhirnya mereka dalam ayat 4 tadi yang kita baca, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara terkasih, mungkin saudara sering dengar apa yang dimaksud dengan baptisan, apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah kalau baptisan itu saudara seperti ini, anak-anak kita di sini sebentar mereka akan diselamkan saudara, ditenggelamkan, yang pada akhirnya mereka akan dikuasai oleh air.
Kalau dia diperlukan oleh Kudus, saudara terkasih, sama seperti satu wujud bencana atau ember lah contohnya, maka dia diisi sampai penuh, sampai meluber, dan luberan itu akan terus mengalir, yang nanti akhirnya pun bisa menenggelamkan bencana. Jadi tujuannya sama, tapi memang proses untuk masuk di dalam pengalaman itu mungkin itu yang berbeda. Maka saudara terkasih, ada yang tiba-tiba langsung diperlukan Roh Kudus, tapi ada yang melalui proses, ya. Satu mata kaki dulu, selutut dulu, satu pinggang dulu. Tapi banyak orang saudara sampai satu pinggang saudara nggak merasakan keperluan. Yang Tuhan mau saudara sampai kaki kita tidak dapat berpijak lagi, dan hidup kita ini dikendalikan oleh air itu. Selama kita masih ada pijakan, ini masih belum sesuai dengan tujuan. Kenapa saudara? Supaya kita bisa lebih masuk dalam, untuk tenggelam di dalam kuasa Roh Kudus. Nah saudara terkasih, apakah kita diperlukan? Apakah sudah mengalami baptisan? Nah saudara sendiri yang mengalami. Tapi yang pasti seperti yang kita baca ini, ada satu tanda fisik yang dinyatakan dalam firman bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus. Sekarang ini saudara, banyak yang saya lihat bahwa Tuhan sudah mulai dalam tanda kutip sepertinya bahwa bahasa roh tidak penting. Dan yang kedua, saking pentingnya banyak yang dengan diajari. Saya ingin sampaikan saudara, yang Tuhan mau Roh Kudus itu langsung bekerja di lidah kita. Lidah. Saya kurang tahu apakah saudara pernah memikir saudara ya. Saya selama penyusuan Roh Kudus saya berpikir, Tuhan, kenapa lidah yang menjadi satu tanda yang harus Tuhan kuasai, bukan yang lain, bukan mata, bukan telinga, bukan kaki, bukan tangan, tapi lidah. Nah, saudara, mari supaya nanti kita menyerahkan lidah kita ini dikuasai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang maunya Tuhan. Yakobus 3 ayat yang ke-8. Mari bagi kita yang masih dititipkan Tuhan lidah, kita perhatikan ini supaya nanti kita serahkan lidah kita dikuasai Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang puas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Itu. Makanya saudara, hati-hati dengan lidah kita ini. Ya. Satu ayat lagi mengenai lidah saudara, Amsal 18. Bersyukurlah kita diberi lidah, tetapi hati-hati. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya gemakan apa hari ini? Kita akan memakan buah. Makanya gemakanlah hal yang baik, hal yang positif, hal yang menyenangkan. Kenapa saudara, bila mana kita menguasai lidah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi perhatian Tuhan dan juga menjadi kesenangan orang lain, maka sudah terkasih dalam Alkitab pada zaman gereja mula-mula, mereka menjadi orang-orang yang disukai oleh semua di lingkungan itu, dan mereka dipertambahkan dengan jumlah yang diselamatkan. Artinya apa? Ada satu kesaksian dari kehidupan kita melalui apa yang kita katakan, apa yang ada di hati, ada di pikiran yang kita tuangkan dari mulut bibir kita. Satu ayat lagi saudara, mengenai bagaimana Cornelius sudah terkasih
dibaptis, dipenuhkan oleh Roh Kudus, apa yang menjadi kebiasaan atau karakter atau sifat daripada Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-21. Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ayat yang ke-44 dalam Kisah Para Rasul 10. Dan ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan ini, dan semua orang percaya dari golongan bersunat dan yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, saudara, di pengalaman setelah peristiwa di kamar hotel di Yerusalem, komunitas dan kelompok lain, ternyata orang-orang yang tulus hati, yang takut akan Allah, yang terkenal baik, orang-orang ini menjadi sasaran kasih karunia Allah akan hadirnya Roh Kudus. Nah, untuk itu sudah terkasih pada saat pagi hari, mari sekali lagi tujuan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita tentu sudah jelas, supaya kita mendapat jaminan. Bahkan dalam kitab Wahyu, saudara terkasih, saya yakin dan percaya ini juga menyangkut apa yang harus kita lakukan sekarang, bahwa dalam kitab Wahyu sudah mulai ada pengukuran. Yang diukur adalah orang-orang yang ada dalam bait Allah, yang ada di halaman jangan ukur, yang ada di dalam ukur. Sudah terkasih, dalam tabernakel Musa ada halaman, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Yang dimaksud di sini yang di halaman tidak usah diukur. Yang diukur yang di dalam ruang maha kudus. Di ruang kudus ada meja wati menggambarkan kepenuhan firman, ada kaki dia menggambarkan kepenuhan Roh Kudus, dan ada mezbah dupa menggambarkan penyembahan. Ini mulai diukur. Dan apa, saudara, yang kita maknai dari ayat ini? Bahwa setiap orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang dipenuhkan firman, dan hidupnya adalah penyembahan dan penyembahan yang sesungguhnya, maka Tuhan sudah menitipkan ukuran dalamnya. Yang tiap hari dia mengukur, apakah hari ini saya sudah pantas dengan Yesus, apakah hari ini saya sudah serupa gambaran dengan Yesus. Ada ukuran dalam kehidupan kita. Makanya saudara, kalau ada anak-anak Tuhan tidak ada ukuran dalam dirinya, pokoknya lakukan apa saja terserah, pokoknya ini berbahaya. Dalam Alkitab dikatakan ini serahkan kepada bangsa lain, dan bangsa lain akan menginjak-injak tempat. Ya memang saudara, kalau di pelajaran Pentasaman ini menunjuk kepada pemerintahan Antikris. Artinya satu ketika kehidupan kita yang tidak ada ukuran dalam kehidupan kita dalam Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang nanti memang diserahkan untuk dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Saya percaya mungkin sekarang Antikris dalam Alkitab memang belum jelas-jelas kita lihat, tapi pemerintahannya sudah ada dalam dunia ini. Dibuktikan dengan apa, saudara? Dibuktikan, saudara, banyak di antara kita yang dikuasai oleh hal lain selain daripada dikuasai oleh Roh Kudus dan firman. Makanya hati-hati, saudara, dengan HP. Banyak kita yang terkuasai. Pegang itu satu hari, nggak pegang satu hari, rasa setahun sudah, karena kita sudah tergantung dengan HP. Baca firman berapa jam, baca yang lain dari media sosial itu berapa jam. Saudara, ini satu ciri-ciri, saudara, kita telah terkuasai, karena kita nggak ada ukuran lagi sekarang berapa jam saya untuk Tuhan dan berapa jam untuk yang tidak berguna. Nggak ada ukuran. Nah, ini hanya bisa diukur bila mana kehidupan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus dan kehidupan kita dituntun
Kenapa saudara? Tujuan akhir Roh Kudus memenuhi kehidupan kita adalah supaya kita ini serupa dan segambar dengan Yesus. Sehingga pada waktu dia datang kali yang kedua, dia akan menemukan anak-anaknya menjadi anak-anak yang segambar dengan Yesus, dan orang-orang inilah yang pantas untuk menempati tempat yang Tuhan sediakan sekarang di mana? Di sorga, saudara. Kenapa Yesus naik? Yesus naik sedang membangun tempat untuk kita. Karena kerinduan Tuhan untuk semua kita apa? Yesus sangat baik mengatakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya saya berada, kita berada di mana Yesus sedang menyediakan tempat itu pada saat. Tapi siapa yang punya hak? Siapa yang punya kesempatan? Siapa yang bisa menjamin untuk kita masuk ke sana selain daripada Roh Kudus? Nah, untuk itu di hari Pentakosta ini sudah terkasih, mari Roh Kudus adalah pribadi. Dia punya perasaan, dia punya keinginan dan kemauan. Dia ingin terus bersama dengan kita untuk menuntun kehidupan kita. Dan dia akan terus mengingatkan ukuran-ukuran yang sesuai dengan dia mau, sehingga kehidupan kita terus menata supaya kita sama seperti Yesus. Pikiran kita, hati kita, telinga kita, terlebih lidah kita ini saudara dikatakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Henry Kuswanto. Mari kita pembaptisan. Yang pertama saudara Marcelina dan Henry Kuswanto. kita mendapatkan kebersamaan dan dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, syukur pada pagi hari ini Marcelina dan juga Henry Kuswanto boleh menyerahkan diri yang dibaptis. Kuasai, merutus, kuasa dalam sehingga semua yang dikerjakan kita berkati dan disertai kita sampai sekolah. Di alam yang setia, bertumbuh, berbuah-buah, setia hidup kita sampai dalam Yesus. Amin. Pada saat ini kami baptiskan Marcelina dan saudara Henry Kuswanto di dalam nama Bapa dan anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marcelo Dewandaru dan Marcelino Cesar Williams.
Kembali Tuhan, kami akan membaptis anakmu Marcelino dan Marcelo Dewandaro. Tuhan sertai, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan berkati seluruh hidupnya Tuhan. Dia memilih hari ini sebagai pernyataan menjadi hidup baru lagi, baru dibaptis air sebagai tanda pertobatan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai Tuhan mereka berdua sampai pada akhirnya tetap setia, bahkan bertambah-tambah talenta dan karunia bahkan untuk Tuhan nyatakan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kami baptiskan saudara Marcelino dan saudara Marcel Dewandaro di dalam nama Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam perjuangan. Menang atas semua halangan. Atas bahaya yang kelima, Chelsea Verenia Layardi. Yang keenam, si Netanya Priscilla Rafael. Haleluya, bagi Tuhan. Wah, khusus untuk dua anak ini, Beren dan juga Neta, kami percaya kau sudah melihat apa yang menjadi bukti dalam baptisan air sebagai lambang yang langkah lebih lagi masuki next step, maka berikutnya untuk lebih lagi dalam Tuhan sebagai tanda pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami percaya kau senantiasa memakai doa menjadi alat Tuhan yang berharga di mata tengah-tengah gereja, tengah keluarga, tengah-tengah bangsa dan negara. Anak-anak penuhi dengan karunia bakat dan talenta untuk kemajuan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu pada saat ini kami akan baptiskan. Saat ini kami membaptiskan dalam air dan saudari Neta di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya perkasa, sucinya Yanso Canavaro Simamora. Yang kedelapan, Hezron Ridleri Pantau. Mari kita bebaskan lagi untuk anak-anakmu Canavaro Simamora dan juga Leri Pantau telah menyerahkan dirinya pada hari ini baptisan air sebagai lambang suatu langkah untuk maju lagi di dalam Tuhan, langkah lambang pertobatan untuk terus melangkah yang lebih baik lagi dalam perintah Tuhan. Tuhan senantiasa pakai sesuai dengan bakat talenta dan karunia dari surga yang berguna di atas keluarga, bangsa dan negara dan juga gereja. Tuhan pakai lebih dasar lagi dengan kesetiaan, kemampuan ilahi, penuhkan dengan rupa-rupa karunia Allah
sehingga kami percaya anak ini menjadi Tuhan pakai bagi kemuliaan dalam Tuhan. Pada saat hari ini hamba akan membaptiskan saudara Kanafaro Simamora dan juga saudara Reri Pantau di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dan Hizkia Ismo Tanzil. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anakmu juga sekali cucu dari Bala juga keponakan kami. Tapi kami mengingat Tuhan semua kami yang bagus pada hari ini dipenuhi dengan sukacita dari Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa keluarga, orang tuanya, semuanya diberkati. Masa depannya dan Tuhan terus tambah-tambahkan juga kami karunia bahkan dan Tuhan, sehingga Tuhan lebih heran lagi memakai keuangan ini jadi Allah betul-betul kami menjadi kebanggaan di tengah-tengah bangsa negara, gereja dan keluarga. Masa depannya penuh dengan bilang-bilang Tuhan, penuh dengan rupa-rupa karir ini terkait dari kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan balung hati mereka dan ubahkan mereka menjadi manusia baru yang lebih baik lagi daripada masa-masa lalu. Kami kuburkan dalam lambang barisan air segala dosa-dosa malas lalu mereka, dan kami percaya bahwa mereka senantiasa menjadi baru serupa Kristus dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kata mau membaptis saudara Moses Markorio Guru dan Hizkia Ismo Tanzil di dalam nama dan anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ke-11 saudara Doni Lubis. Yang ke-12 Deliana Devi. Kami yang berdoa buat anak Doni Lubis dan Deliana. Tuhan melihat keputusan mereka untuk membaptis air sebagai lambang pertobatan Yesus, berjalan melangkah lebih maju lagi dalam sejarah. Tuhan penuhkan mereka dengan kasih karunia, bakat talenta dan karya dari Bapa. Kami yang Bunda dan karunia dari Roh Kudus, sehingga mereka boleh dipakai di heran di tengah-tengah bangsa dan negara, tengah-tengah gereja dan keluarga, jadi kebanggaan menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan.
doakan dengan langkah-langkah hidup mereka senantiasa dipenuhi dengan kasih dan anugerah Tuhan. Hidup dan masa depan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Apa saja yang kita jadi mohon berkasih. Kami serahkan juga seluruh bangsa kita dan agama mereka, Doni Lubis dan saudari Deliana, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serta terakhir yang ke-13, kenapa saya taruh di belakang? Karena badannya cukup panjang, tidak bisa berdua. Anak dari Pak Habibie, Cievo Pasca Habibie, pemain basket profesional. Kami berdoa dan juga sebagai anak-anakmu yang pada urutan yang terakhir, tapi bukan yang terakhir. Tapi kami percaya Tuhan memberikan juga buat anak-anakmu yang lain di gereja ini untuk masuk dalam keputusan dibaptis dari hati nurani mereka oleh dorongan dari kehendak mereka sendiri, bukan karena tarikan dorongan dan juga himbauan dari siapapun. Dan pada hari ini anakmu Cievo kami sendiri untuk dibaptis sebagai tanda pengobatan langkah lebih maju lagi di dalam untuk memakai dengan keluarga kami yang kami kapalkan kasihkan jadi alam yang berguna di tangan bagi bangsa dan negara, bagi gereja dan keluarga, masa depan yang mengkilat gemilang karena Tuhan selesai menyertai dan bergerak. Tuhan pakai dengan heran dan ajaib bagi pengadilan terang dalam kehidupan. Kami serahkan juga kami berdoa dan kami yang membaptiskan anak ini Cievo kami ini di dalam nama Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam